Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallah wa tibai rasulihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bimuradih, wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang baik dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mendapat kemuliaan yang Allah janjikan untuk kita semua di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat zat Allah yang maha indah sebagai puncak kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Kitabul Janaiz, ya, kitab jenazah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina tuwfiya, ketika beliau meninggal, sejia maka ditutup badan beliau biburdi hibaratin, biburdi hibaratin, dengan selimut lurik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini perlu diketahui bahwa kain atau selimut lurik itu adalah yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menerangkan bahwa mayit seyogianya ditutup sebelum dimandikan agar tidak terbuka rahasia tubuhnya. Jadi kalau sudah yakin meninggal, nah ditutup itu dengan kain. Di orang masuk ke samping kebat itunya, ditutupi agar oratnya atau sesuatu yang berubah dari tubuh mayit tersebut tidak terlihat itu. Karena bisa jadi orang yang mati itu ada perubahan itu sehingga menjadi aib. Nah, ditutup. Nah, ditutupnya itu sebelum dimandikan, itu ditutup dulu. Nah, hikmahnya qala An-Nawawi fi Syarh Muslim innahu mujma'un 'alaiha. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah kitab Muslim, dalam syarah Muslim, innahu mujma'un 'alaiha, sesungguhnya hal ini sepakat para ulama. Jadi kalau sudah yakin meninggal, ditutupi badan mayit. Apa hikmahnya? Wa hikmatu siyanatul mayyiti anil inkishafi wa satru suratihi al-mutaghayyirah anil a'yuni. Jadi hikmahnya untuk menjaga mayit agar tidak tersingkap dan menutup auratnya yang tidak boleh terlihat dari pandangan manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya wa anha, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin As-Siddiq,
bahwa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat dengan Rasul, bahkan beliau itu menjadi mertua Rasul ya, karena putrinya yang bernama Ibunda Aisyah ditikahkan kepada Rasulullah SAW. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq qabbala ya, mencium beliau an-nabiyya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautihi, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rawahu, telah meriwayatkan pada hadis ini Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ustudillah bi ala jawazi taqbilil maiti ba'da mautihi. Jadi hadis ini dijadikan dalil bolehnya mencium mayit ya yang sudah meninggal setelah wafatnya. Nah, sunat dicium itu kan ya. Ya misna ta'arna gitu. Mangga. Jadi dicontohkan ku sahabat Abu Bakar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wala nahatun dabu tasjiyatuhu ya. Dan juga disunatkan untuk menutupinya seperti tadi hadis tadi. Disunat dicium maupun sunat ditutupi. Nah, jadi kesimpulannya pada dari awal sampai akhir intinya, jadi hal-hal yang dilakukan oleh kita manakala kita menghadiri orang yang akan meninggal ya. Jadi kesimpulannya ya. Ma yafaluhu man kana indal muhtador. Apa yang dilakukan oleh orang yang menghadiri orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Yang pertama tazkiruhu bil wasiati, mengingatkan orang tersebut tentang wasiatnya. Wasiat itu pesan itu. Bari ngawasiatkeun putrana misalkan bila abdi maut titipkeun anak kitunya pasantrenkeun da biana anu mangga sae. Atau mewasiatkan tentang hutang gitunya. Hari disesamatan ka anu ya boleh. Atau mewasiatkan akan memberi sesuatu, misalkan tanah ini yang 10 bata kalau saya meninggal berikan kepada Ustaz Jaid gitu. Tapi wasiatnya jangan melebihi dari 1/3 harta milik orang tersebut. Kalau ada selebihnya dari 1/3 itu tergantung ijazah ahli waris. Kalau ahli waris membolehkan ya persilakan. Kalau tidak ditarik lagi selebihnya dari 1/3. Yang kedua, nah yang harus dilakukan oleh orang yang menghadiri yang sedang sakaratul maut, tazkirun bi rahmatillah wa fadlihi. Ingatkan orang tersebut tentang luasnya rahmat Allah, luasnya karunia Allah. Agar apa? Agar dia berbaik sangka kepada Allah. Itu pada itu damang. Nami lagi di alam dunia gitu, sing sabar tabah tawakal, walaupun banyak dosa, ampunan Allah lebih luas. Nah, bertobatnya sok aya kene kesempatan itunya beristighfar, berzikir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum ila wa yusinu dzana billahi azza wa jalla. Di antara kamu jangan sekali-kali mati kecuali dia dalam keadaan husnudzon, dia berbaik sangka kepada Allah, akan mengampuni dosa, akan memberi rahmat. Jadi hatinya tenang, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, nah yang harus dilakukan oleh orang yang menghadiri orang yang akan meninggal itu talqinuhu asy-syahadah, harus mentalkinkan syahadah kepada orang tersebut. Sebagaimana riwayat Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal, yang ditalkinkannya ada kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan mendapat jaminan orang tersebut masuk surga. Yang ketiga, idza qudiya agmidu ainaihi wa daulahu, apabila telah sampai kepada waktu meninggalnya, dicabut ruhnya keluar dari tubuhnya, berarti yakin sudah meninggal. Agmidu ainaihi, maka tutupkanlah, pejamkanlah kedua matanya dan doakanlah. Nah, doana kaman-kamari ya yang tawisna. Allahumma gfir li abi salamah dan selanjutnya itu. Allahumma gfir li abi salamata warfa darajatahu ya. Fil mahdiyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ainu kadinya wafsalahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi. Selanjutnya yang kelima, tawajjuhu ilal qiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat. Orang yang akan meninggal itu diposisikan itunya dihadapkan ke kiblat, itu orang yang akan